Tidak perlu listrik dan tidak perlu minyak. Tidak ada kekuatan eksternal yang diterapkan. Hanya dengan energi potensial gravitasi, cairan bisa mengalir ke atas. Alat ini tampak melanggar hukum konservasi energi. Ternyata merupakan penemuan lebih dari 200 tahun yang lalu. Sebelum kita memahami prinsipnya, mari kita lihat fenomena menarik terlebih dahulu. Efek palu air. Ketika air mengalir dengan cepat dalam pipa bertekanan. Jika katup tiba-tiba ditutup, aliran air akan menabrak katup karena inersia. Hal ini akan menghasilkan gelombang kejut yang kuat dalam pipa. Gelombang kejut bertekanan tinggi ini tidak boleh dianggap remeh. Lakukan eksperimen kecil dan Anda akan mengerti. Kami menggunakan palu untuk memukul botol kosong. Bahkan jika mulut botol hancur, dasar botol tidak akan pecah. Begitu botol terisi air, hanya dengan satu ketukan ringan, gelombang kejut yang dihasilkan oleh efek palu air akan langsung menembus dasar botol. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana menggunakan efek ini. Alat ini terutama terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah ruang palu air di tengah. Di atas ruang terdapat katup pembuangan dengan massa tertentu. Di sebelah kanan ruang palu air terhubung dengan ruang pembuangan air. Di sini juga terdapat katup satu arah. Perbedaannya dengan katup pembuangan adalah ia dilengkapi dengan pegas. Oleh karena itu, ia lebih sulit untuk didorong dibandingkan katup pembuangan. Di sebelah kiri ruang palu air terhubung dengan ruang masukan air. Di dalam ruang terdapat sebuah saklar putar. Ruang masukan air terhubung ke sumber air melalui pipa. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, alat ini harus dipasang di posisi yang lebih rendah dari aliran air. Semakin besar perbedaan ketinggian, semakin besar energi potensial gravitasi. Ketika saklar dibuka, air mengalir masuk ke alat. Pada saat ini, air memiliki 2 jalur. Satu jalur menuju katup satu arah. Jalur lainnya menuju katup pembuangan. Karena katup satu arah dalam keadaan tertutup, jadi air akan mengalir keluar dari kedua sisi katup pembuangan. Namun, karena jumlah air yang keluar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air yang masuk, maka tekanan air di dalam alat terus meningkat. Ketika tekanan air lebih besar dari gaya gravitasi yang diterima katup pembuangan akan terdorong ke atas sehingga menutup keluaran. Pada saat ini, air terus mengalir masuk tetapi tidak ada keluaran yang tersedia. Tekanan di dalam alat semakin besar. Efek palu air yang disebutkan di awal pun teraktivasi. Ketika tekanan air lebih besar dari gaya pegas katup satu arah akan terbuka. Kemudian sejumlah besar air mengalir masuk ke dalam tangki tekanan di atas. Udara di dalam tangki cepat terkompresi sehingga membentuk tekanan tinggi. Di bawah pengaruh tekanan dari atas dan bawah, air menyembur dengan cepat dari keluaran di sebelah kanan. Begitu tekanan dilepaskan, katup satu arah akan tertutup karena gaya pegas. Menunggu putaran efek palu air berikutnya untuk membukanya. Jika keluaran di sebelah kanan terhubung ke pipa, aliran air yang tertekan ini dapat dikirim ke tempat yang jauh lebih tinggi dari sumber air. Alat ini disebut palu air. Mari kita lihat lagi struktur palu air ini. Aliran air awal akan terhambat oleh katup satu arah. Aliran air hanya memiliki satu jalur menuju lubang pelepas tekanan.